Anda bahwa sebagian besar orang malas menyimak sebuah presentasi konvensional yang hanya terdiri dari slide-slide berupa tulisan, angka, dan beberapa gambar foto pemanis saja? Menurut sebuah laporan riset yang dilakukan oleh lembaga Forrester Research, bahwa 75% orang lebih suka dan lebih mudah memahami sebuah presentasi yang ditampilkan dalam bentuk video dibandingkan dengan slide-slide presentasi konvensional. Presentasi video adalah bentuk presentasi kekinian yang menampilkan grafis bergerak yang disertai dengan teks singkat dan narasi penjelasan yang dipresentasikan dengan menampilkan sosok presenter dalam satu layar yang sama seperti layaknya siaran berita di televisi. Hal ini tentu saja lebih memikat audiens sehingga materi yang disampaikan oleh presenter bisa lebih mudah dipahami. Dalam dunia bisnis, keberhasilan deal 80% ditentukan oleh keberhasilan dalam menyampaikan sebuah presentasi. Sebuah produk yang bagus belum tentu dibeli apabila pelanggan tidak memiliki informasi yang cukup tentang bagaimana keunggulan sebuah produk tersebut. Dan hal tersebut hanya bisa dicapai dengan sebuah presentasi yang baik dan menarik. Di dalam dunia pendidikan, materi pelajaran yang disajikan secara audiovisual lebih mudah dipahami oleh siswa. Misalnya, dalam menyampaikan sebuah storytelling, siswa lebih mudah memahami jalan cerita apabila disampaikan dalam bentuk audiovisual atau video. Dalam tutorial kali ini, kita akan belajar membuat sebuah presentasi video yang sangat mudah dengan menggunakan aplikasi Canva. Ya, Canva yang merupakan aplikasi pengolah citra online yang ternyata bisa digunakan untuk membuat video presentasi yang keren. Jadi, mari kita simak tutorial berikut ini sampai selesai. Untuk membuat talking presentation pada Canva, kita cukup masuk ke dalam website Canva, kemudian kita pilih presentation. Selanjutnya kita pilih talking presentation. Maka kita akan mendapatkan lembar editing atau lembar kerja seperti tampilan di sini. Selanjutnya langkah berikutnya adalah kita harus mempersiapkan presentasi yang akan kita olah menjadi talking presentation. Nah, misalnya saya sudah siapkan untuk presentasinya seperti ini. Berikutnya kita bisa menambahkan background atau audio di dalam presentasi kita supaya presentasi kita lebih menarik. Nah, kita bisa pilih dari bagian audio, kemudian kita drag saja langsung ke presentasi kita. Kemudian kita bisa tes dulu untuk backgroundnya. Jika sudah oke, kita bisa juga setting untuk suaranya. Kita buat 20 supaya tidak terlalu keras. Nah, setelah semuanya siap, sebelum kita record, kita play dulu untuk backgroundnya supaya nanti background ini dapat terekam di dalam presentasi kita. Kita klik play, kemudian kita lihat di sebelah kanan atas, kita klik present and record, go to recording studio, dan kita pun siap untuk melakukan rekaman. Nah, kita bisa start recording. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang dapat berkembang biak dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipilah. Oksigen akan masuk dalam tubuh dan dikelola untuk menjadi energi secara kimiawi. Sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung atau saluran pernapasan lainnya. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan makan dan minum.
Untuk bertahan hidup, semua makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Dengan makan dan minum, makhluk hidup akan mampu melakukan pertumbuhan, hingga penggantian sel tubuh yang mati atau rusak. Yang ketiga, bergerak. Semua makhluk hidup perlu melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Aktivitas itu dilakukan tentunya dengan bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang biak. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan berkembang biak. Pertumbuhan bisa dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan berat. Selain tumbuh, semua makhluk hidup juga berkembang biak untuk memperoleh keturunan. Cara berkembang biak pun bisa dengan melahirkan, bertelur, atau muncul tunas untuk tanaman. Yang kelima, peka terhadap rangsang. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsang yang diterima. Seperti manusia akan refleks menutup mata saat melihat matahari yang mengenai wajah. Hal itu merupakan bentuk peka dari adanya rangsangan berupa cahaya. Atau pada tumbuhan putri malu yang menguncupkan daunnya saat disentuh. Kemampuan menanggapi rangsang ini sering disebut dengan iritabilitas. Dan yang keenam adalah menyesuaikan diri pada lingkungan. Kemampuan menyesuaikan diri atau beradaptasi ini dimiliki oleh semua makhluk hidup. Nah anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih sudah belajar. Nah, setelah selesai kita bisa klik untuk end recording. Maka Canva akan melakukan rendering pada slide presentasi kita. Kita tunggu beberapa saat untuk rendernya. Nah, berikutnya kita akan mendapatkan lembar seperti ini untuk kita bisa langsung copy link atau discard ataupun save and exit. Nah, kita juga bisa melakukan download pada hasil yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, kita klik copy link. Kemudian kita bisa download. Setelah terdownload nanti, maka file ini akan berupa MP4 ya. Jadi akan langsung tersimpan di dalam komputer kita berupa MP4 dan bisa kita langsung play. Setelah selesai dengan proses download, maka kita lihat di dalam komputer kita. Di sini sudah berbentuk MP4, kita bisa langsung coba. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang dapat berkembang biak dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipilah oksigen akan masuk dalam tubuh. Nah, ini adalah hasil dari yang sudah kita rekam ya, talking presentasi yang sudah kita buat. Di sini ada presentasinya, kemudian wajah kita akan tampil di sebelah sini. Nah, inilah cara yang mudah untuk kita dapat membuat talking presentasi pada Canva. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tutorial yang lainnya.